Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Izrak RPO. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Manusia dan Filsafat. Siapakah manusia dan dari mana asalnya? Di mana kedudukan dan fungsi dari manusia itu? Lalu apa tujuan dari manusia? Nah, beberapa pertanyaan itu tidak akan usang dipertanyakan sepanjang zaman apabila membahas topik tentang manusia. Kemudian dalam ilmu mantik atau ilmu logika, manusia disebut sebagai al-insanu hayawanun natik, atau manusia adalah binatang yang berpikir. Natik sama dengan berkata-kata dan mengeluarkan pendapatnya berdasarkan pemikirannya. Nah, sebagai binatang yang berpikir, manusia berbeda dengan hewan. Walau pada dasarnya fungsi tubuh dan fisiologis manusia tidak berbeda dengan hewan. Namun hewan lebih mengandalkan fungsi-fungsi kebinataannya, yaitu naluri, kemudian pola-pola tingkah laku yang khas, dan pada gilirannya fungsi kebinatangan juga ditentukan oleh struktur susunan syaraf bawaan dari hewan. Nah, semakin tinggi tingkat perkembangan dari binatang, semakin fleksibel pula juga pola-pola tindakannya, dan semakin kurang lengkap penyesuaian struktural yang harus dilakukannya pada saat ia lahir. Nah, pada primata yang lebih tinggi, misalnya bangsa monyet, bahkan dapat ditemukan inteligensi, yaitu penggunaan pikiran guna mencapai tujuan yang diinginkannya, sehingganya memungkinkan binatang untuk melampaui pola-pola kelakuan yang telah digariskan secara naluri. Namun setinggi-tingginya perkembangan dari binatang, elemen-elemen dasar eksistensinya yang tertentu masih tetap sama. Nah, manusia itu menyadari bahwa dirinya sangat berbeda dari binatang apapun, tetapi memahami siapa sebenarnya manusia itu bukan persoalan yang mudah. Ini terbukti dari pembahasan manusia tentang dirinya sendiri yang telah berlangsung demikian lama. Barangkali sejak manusia diberi kemampuan berpikir secara sistematik, pertanyaan tentang siapakah dirinya itu mulai timbul. Namun informasi secara tertulis tentang hal ini baru terlacak pada masa pra pemikiran kuno Romawi yang konon dimulai dari Thales pada abad yang ke-6 sebelum Masehi. Nah, berikut pandangan filsafat terhadap manusia dari beberapa sudut, yakni yang pertama, teori descendensi, yakni teori ini meletakkan manusia sejajar dengan hewan berdasarkan sebab mekanisnya. Artinya, manusia tidaklah jauh berbeda dengan hewan, di mana manusia termasuk hewan yang berpikir, melakukan segala aktivitas kehidupannya. Kemudian juga manusia tidak beda dengan binatang yang menyusui. Beberapa ahli filsafat berbeda pemikiran dalam mendefinisikan manusia tersebut. Manusia adalah makhluk yang konkret atau menaruh minat yang besar terhadap hal-hal yang berhubungan dengannya, sehingga tidak ada henti-hentinya, selalu ia bertanya dan juga berpikir. Nah, Aristoteles, beliau adalah seorang filosof besar Yunani yang mengemukakan bahwa manusia adalah hewan yang berakal sehat, yang mengeluarkan pendapatnya, kemudian berbicara berdasarkan akal dan pikirannya. Manusia juga adalah hewan yang berpolitik, hewan yang membangun masyarakat di atas family yang menjadi pengelompokan yang impersonalnya daripada kampung dan negaranya. Nah, manusia berpolitik karena ia mempunyai bahasa yang memungkinkan ia berkomunikasi dengan yang lain. Dan di dalam masyarakat manusia mengenai adanya keadilan dan tata tertib, itu mereka harus mematuhi hal tersebut. Ini berbeda dengan binatang yang tidak pernah berusaha memikirkan suatu cita keadilan. Nah, berdasarkan Thomas Hobbes, Homo homini lupus artinya manusia yang satu serigala, yakni manusia lainnya yang berdasarkan sifat dan tabiatnya. Nafsu yang paling kuat dari manusia itu sendiri adalah nafsu untuk mempertahankan diri, atau dengan kata lain ketakutan akan kehilangan nyawanya. Nah, menurut Nietzsche, bahwa manusia sebagai binatang kekurangan. Selain itu juga menyatakan bahwa manusia sebagai binatang yang tidak pernah selesai atau
tidak pernah puas. Artinya manusia tidak pernah merasa puas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian menurut Julian bahwa manusia tak ada bedanya dengan hewan karena manusia merupakan suatu mesin yang terus bekerja. Artinya bahwa dari aktivitas manusia itu dimulai dengan bangun tidur sampai ia tidur kembali, manusia itu tidak pernah berhenti untuk melakukan segala aktivitasnya. Nah, kemudian menurut Ernest Haeckel bahwa manusia merupakan animalisme, yakni tak ada sanksi bahwa segala hal manusia sungguh-sungguh ialah binatang beruas tulang belakang, yakni hewan yang menyusui. Artinya bahwa tidak diragukan lagi manusia adalah sejajar dengan hewan yang menyusui. Kemudian itu menurut Adi Negara bahwa alam kecil sebagai alam besar yang ada di atas bumi. Sebagian dari makhluk yang bernyawa, sebagian dari bangsa anthropomorpher, kemudian binatang yang menyusui, akan tetapi makhluk yang mengetahui keadaan alamnya, yang mengetahui dan dapat menguasai kekuatan alam di luar dan di dalam dirinya. Kemudian yang kedua ada metafisika. Metafisika ini adalah teori yang memandang keberadaan sesuatu di balik atau di belakang fisik. Dalam teori ini manusia dipandang dari dua hal, yakni yang pertama fisik yang terdiri dari zat, artinya bahwa manusia tercipta dari beberapa sel yang dapat diindra dan dapat diindra dengan panca indera. Kemudian yang kedua adalah ruh. Manusia identik dengan jiwa yang mencangkup imajinasi, kemudian gagasan, perasaan dan penghayatan, semua itu tidak dapat diindra dengan panca indera. Kemudian adalah psikomatik, memandang bahwasanya manusia hanya terdiri atas jasad yang memiliki kebutuhan untuk menjaga keberlangsungannya. Artinya manusia memerlukan kebutuhan primer, sandang dan pangan untuk keberlangsungan dari hidupnya. Manusia itu sendiri terdiri dari sel yang memerlukan materi, cenderung bersifat duniawi yang diatur oleh nilai-nilai ekonomi, nilai dari harta atau uang, yang artinya bahwasanya manusia itu memerlukan kebutuhan duniawi yang harus dipenuhi olehnya, dan apabila kebutuhan tersebut sudah terpenuhi, maka mereka akan merasa puas terhadap pencapaiannya tersebut. Nah, kemudian juga manusia juga itu terdiri dari ruh yang memerlukan nilai spiritual yang diatur oleh nilai-nilai keagamaan. Dalam menjalani kehidupan dunia, manusia membutuhkan ajaran agama melalui ceramah keagamaan, yakni untuk memenuhi kebutuhan rohaninya. Nah, dalam hal ini manusia ingin menjadi manusia yang paling sempurna. Untuk menjadi manusia yang paling sempurna tersebut, tentunya haruslah memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, rasionalitas. Kemudian yang kedua adalah kesadaran. Yang ketiga harus memiliki akal budi. Kemudian yang keempat memiliki spiritualitas, moralitas yang kelima, dan yang keenam sosialitas. Dan yang terakhir itu keselarasan dengan alam. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, mungkin karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.